Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dwi Nurinda dari kelas SIA Malam dengan NIM 221300084. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai Fuji Logic menggunakan metode Mamdani. Menggunakan sebuah studi kasus, yaitu sebuah perusahaan makanan memproduksi makanan jenis CBA dari data 1 bulan terakhir, permintaan sebesar mencapai 10.000 kemasan per hari, dan permintaan terkecil sampai 2.000 kemasan per hari, di mana persediaan barang paling banyak sampai 1.200 kemasan per hari, dan paling sedikit sampai 200 kemasan per hari. Perusahaan baru mampu memproduksi barang maksimal 14.000 kemasan per hari, serta efisiensi mesin dan SDM tiap hari diharapkan perusahaan memproduksi paling tidak 4.000 kemasan per hari, di mana proses produksi perusahaan menggunakan aturan sebagai berikut, yaitu aturan yang pertama, jika permintaan turun dan persediaan banyak, maka produksi barang sama dengan permintaan dikurang persediaan. Aturan yang kedua, jika permintaan turun dan persediaan sedikit, maka produksi barang sama dengan permintaan. Yang ketiga, jika permintaan naik dan persediaan banyak, maka produksi barang sama dengan permintaan. Aturan yang keempat, jika permintaan naik dan persediaan sedikit, maka produksi barang sama dengan 2,5 dikali permintaan dikurangi persediaan. Nah, pertanyaannya, berapa kemasan jenis CBA yang harus diproduksi jika permintaan sebanyak 8.000 kemasan per hari dan persediaan di gudang masih 600 kemasan? Nah, untuk membuat program Fuji Logic-nya, kita buka MATLAB, lalu klik Fuji. Lalu muncul seperti ini. Ini kan inputnya cuma 1, tadi kita membutuhkan inputnya 2. Nah, kita tambahi inputnya. Lihat soal. Sini inputnya ada permintaan dan persediaan, dan outputnya yaitu produksi. Nah, input satunya kita ubah menjadi permintaan. Input yang kedua kita ganti persediaan. Nah, outputnya kita ganti produksi. Oke, selanjutnya klik 2 kali di permintaan. Nah, selanjutnya ada grafik. Nah, kita lihat di soal lagi. Dari rulesnya kita sudah mengetahui berapa grafiknya. Variabelnya itu turun dan naik. Nah, kita buat di sini. Kan cuma butuh 2, satunya kita hapus, klik edit, di remove. Dan selanjutnya yang 1 kita ganti menjadi turun. Kita ganti jadi trough. Range-nya kan sudah diketahui tadi, permintaan paling banyak itu ada 10.000. Range-nya kita buat 10.000. Dan selanjutnya kita ubah parameternya. Parameternya itu kita buat 0, spasi 0, spasi paling sedikit itu kan 2.000, kita buat 2.000, 10.000. Oke, selanjutnya untuk naik, kita ubah menjadi naik. Kita ubah jadi trough. Parameternya diubah. Paling sedikit itu kan 2.000, 10.000, 10.000. Selanjutnya kita persediaan. Nah, persediaan tadi kan ada banyak dan sedikit. Nah, cuman butuh 2. Ini kita hapus 1. Ubah menjadi sedikit. Kita ganti menjadi trough. Range-nya tadi kita mengetahui paling banyak itu 1.200. Nah, parameternya kita ubah 0, paling sedikit itu 200.
paling banyak itu 1200. Selanjutnya untuk yang kedua kita buat banyak. Kita ubah menjadi terang. Parameternya diubah 200, 1200, 1200, 1200. Oke. Nah, selanjutnya masuk ke produksi. Produksi itu bertambah dan berkurang. Jadi kita hapus. Kita ubah berkurang pakai terang. Range-nya itu kita lihat di soal ini, mampu memproduksi barang 14.000, berarti range-nya itu 14.000 kita ubah parameternya jadi 0, paling sedikit itu 4.000, paling banyak 14.000. Oke, selanjutnya yang kedua kita buat bertambah. Parameternya diubah jadi 4.000, 14.000, 14.000, 14.000. Nah, selanjutnya ke edit, ke rules. Nah, sekarang kita lihat, yaitu jika permintaan turun dan persediaan banyak, maka produksi barang sama dengan permintaan dikurang persediaan. Nah, produksi barang sama dengan permintaan dikurang persediaan. Nah, permintaan dikurang persediaan itu berkurang. Nah, turun, permintaan turun, persediaan banyak, nah ini berkurang. Kita add rules. Selanjutnya, rules yang kedua, jika permintaan turun, persediaan sedikit, maka produksi berkurang. Add rules. Selanjutnya, jika permintaan naik, persediaan banyak, maka produksi bertambah. Lalu add rules. Rules yang ketiga, jika permintaan naik dan persediaan sedikit, maka produksi 2 kali sama permintaan itu bertambah. Selanjutnya, rules. Nah, ini kita sesuaikan dengan soal. Soalnya itu kan permintaannya 8.000, persediaannya 600. Ini kita ubah jadi 8.000. Nah, dapat hasilnya 8.400 sekian. Oke. Selanjutnya, kita akan mengaplikasikan FujiLogic ini ke GUI. Buka kembali MATLAB-nya, kemudian klik GUI. Nah, setelah desain interface-nya. Nah, karena saya sudah mendesain, jadi open. Kita mendesain GUI-nya. Nah, ini menggunakan txt, edit, nah seterusnya. Selanjutnya yaitu di bagian proses, klik 2 kali, view callback. Nah, akan muncul codingan seperti ini. Ini sudah saya masukkan codingannya, lalu klik run.
Nah, tadi kan soalnya permintaannya 8.000, persediaannya 600 berapa produksinya? Nah, hasilnya 8.488,64. Nah, sekian video dari saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih.